Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komambilkan Azuri dengan NIM 2305 1204282 dari kelas TIH 2023. Di sini kita akan membahas mengenai model infrastruktur jaringan. Apa sih model infrastruktur jaringan itu? Model infrastruktur jaringan adalah gambaran atau kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana berbagai komponen jaringan diatur dan berinteraksi satu sama lain untuk mendukung komunikasi data. Infrastruktur jaringan biasanya melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, protokol, dan layanan yang memungkinkan pengiriman data antar perangkat dalam jaringan. Ada beberapa model infrastruktur jaringan yang umum digunakan. Yang pertama ada model OSI atau Open System Interconnection. Kemudian yang kedua ada model TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internal Protocol. Dan yang ketiga ada infrastruktur jaringan fisik dan logis. Model OSI atau Open System Interconnection. Model ini memiliki 7 lapis, masing-masing dengan fungsi tertentu untuk mempermudah komunikasi antar perangkat yang berbeda merek dan jenis. Lapisan-lapisan tersebut adalah yang pertama lapisan fisik atau physical layer. Lapisan ini adalah dasar dari komunikasi jaringan dan bertanggung jawab atas transmisi fisik data antara perangkat. Fungsi utamanya mencakup spesifikasi media transmisi seperti kabel atau frekuensi radio untuk jaringan nirkabel dan pengodaan sinyal yang digunakan untuk mengirimkan bit data. Kemudian yang kedua adalah lapisan data link. Lapisan ini menangani pengiriman data antar perangkat di jaringan yang sama, biasanya dalam satu LAN. Fungsi utama dari lapisan ini adalah pengalamatan fisik seperti alamat MAC, deteksi koreksi kesalahan, serta mengontrol akses ke media transmisi. Lapisan ini dibagi menjadi dua sublapisan. Sublapisan LLC atau Logical Link Control untuk mengelola kontrol kesalahan dan sinkronisasi data. Kemudian ada sublapisan MAC atau Media Access Control untuk mengelola akses ke media transmisi. Kemudian yang ketiga adalah lapisan jaringan. Lapisan ini bertanggung jawab untuk routing data antar jaringan yang berbeda, sehingga memungkinkan data dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain. Pada lapisan ini, alamat logis seperti alamat IP digunakan untuk menentukan tujuan data dan memfasilitasi komunikasi antar jaringan yang berbeda atau internet working. Fungsi lain dari lapisan ini yaitu untuk fragmentasi data agar sesuai dengan ukuran paket yang dapat diterima jaringan yang dituju. Kemudian yang keempat ada lapisan transport. Lapisan transport bertanggung jawab atas pengendalian aliran, reliabilitas, dan penyegmenan data agar dapat diterima oleh perangkat tujuan dengan benar. Protokol di lapisan ini dapat menyediakan mekanisme untuk menjamin pengiriman data tanpa kesalahan. Contoh protokolnya seperti TCP atau Transmission Control Protocol yang memastikan data dikirim dalam urutan yang benar, dan UDP, User Datagram Protocol, yang lebih cepat namun tidak menjamin reliabilitas pengiriman. Kemudian yang kelima ada lapisan sesi. Lapisan sesi bertanggung jawab untuk memelihara dan mengakhiri sesi komunikasi antara aplikasi di perangkat yang berbeda. Ini juga mengelola pemulihan dari sesi yang terputus. Fungsi utama dari lapisan ini yaitu sinkronisasi dialog dan kontrol sesi antar aplikasi. Kemudian yang keenam ada lapisan presentasi. Lapisan ini bertanggung jawab atas performatan dan pengolahan data yang akan ditransmisikan atau diterima oleh aplikasi. Fungsi lainnya mencakup kompresi, enskripsi, dan deskripsi data, sehingga aplikasi di kedua ujung dapat saling memahami format data. Kemudian yang ketujuh ada lapisan aplikasi. Ini adalah lapisan tertinggi dari model OSI dan berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna. Lapisan ini menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi seperti layanan email, web, dan transfer file. Contoh protokolnya seperti HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, FTP atau File Transfer Protocol, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, dan DNS, Domain Name System. Kemudian ada model TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol.
Model TCP/IP adalah kerangka kerja yang menjadi dasar komunikasi di internet. Model ini berfungsi untuk memastikan data dapat dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain di jaringan, baik di jaringan lokal maupun global. Tidak seperti model OSI yang memiliki 7 lapisan, model TCP/IP hanya memiliki 4 lapisan utama. Yang pertama adalah lapisan akses jaringan. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman data secara fisik antar perangkat dalam jaringan yang sama, serupa dengan lapisan fisik dan data link pada model OSI. Tugasnya termasuk pengiriman data melalui media fisik, pengalamatan perangkat, serta pengaturan akses media. Lapisan ini mencakup protokol yang berkaitan dengan teknologi jaringan lokal seperti Ethernet, Wi-Fi, dan teknologi lainnya. Kemudian yang kedua adalah lapisan internet. Lapisan ini bertanggung jawab atas routing data agar dapat dikirim ke tujuan yang tepat di beberapa jaringan. Di sini, alamat IP digunakan untuk mengidentifikasi lokasi pengirim dan penerima data. Tugas utama dari lapisan ini adalah menentukan rute terbaik untuk data di dalam jaringan yang berbeda atau internet working. Kemudian ada lapisan transport yang ketiga. Lapisan transport bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi antara dua perangkat atau end-to-end communication, serta memastikan data dikirim dengan benar. Di sini, data dipecah menjadi segmen-segmen yang lebih kecil, dan lapisan ini memastikan setiap segmen diterima dengan benar oleh perangkat penerima. Ada dua protokol utama di lapisan ini. Yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol. Protokol ini memastikan pengiriman data yang reliable dengan cara mengontrol aliran data, memberikan nomor urutan pada paket, dan memverifikasi bahwa data diterima tanpa kesalahan. Jika terjadi kesalahan, TCP akan mengirim ulang data. Kemudian ada UDP atau User Datagram Protocol. Protokol ini lebih sederhana dan lebih cepat daripada TCP, tetapi tidak menjamin keandalan data. UDP digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi seperti streaming video atau game online, di mana kehilangan beberapa paket data tidak terlalu berdampak. Kemudian yang keempat adalah lapisan aplikasi. Lapisan ini adalah lapisan teratas yang berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna. Di sini berbagai protokol yang mendukung layanan aplikasi seperti web, email, atau transfer file beroperasi. Lapisan aplikasi pada model TCP/IP mencakup fungsi yang lebih luas daripada lapisan aplikasi pada model OSI, karena juga mencakup fungsi lapisan presentasi dan sesi. Kemudian infrastruktur jaringan fisik dan logis. Ini mengacu pada dua aspek penting dari sebuah jaringan, komponen fisik yang membentuk jaringan itu sendiri, dan struktur logis yang mengatur bagaimana data mengalir di dalamnya. Yang pertama ada infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik mencakup semua perangkat keras yang digunakan untuk membangun jaringan. Ini adalah komponen yang dapat dilihat dan disentuh. Beberapa contoh komponen fisik dalam jaringan adalah seperti router yang menghubungkan beberapa jaringan bersama dan mengarahkan data antar jaringan tersebut. Misalnya router di rumah biasanya menghubungkan jaringan lokal dengan internet. Kemudian ada kabel jaringan seperti kabel Ethernet atau serat optik yang menghubungkan perangkat jaringan secara fisik. Kemudian ada server, komputer yang menyediakan layanan atau sumber daya jaringan kepada klien, pengguna, atau perangkat lain di jaringan. Komponen fisik ini bekerja bersama untuk memungkinkan perangkat di dalam jaringan terhubung, mengirim, dan menerima data. Yang kedua ada infrastruktur logis. Infrastruktur logis adalah aspek yang lebih abstrak, berkaitan dengan cara pengaturan dan pengelolaan data serta jalur komunikasi dalam jaringan, yang mencakup elemen-elemen seperti topologi jaringan, cara perangkat diatur dalam jaringan baik secara fisik maupun logis, misalnya topologi bintang atau star di mana semua perangkat terhubung ke satu switch pusat, atau topologi mesh di mana setiap perangkat terhubung ke banyak perangkat lainnya. Kemudian ada protokol jaringan, aturan dan standar yang mengatur komunikasi dalam jaringan. Contoh protokol termasuk TCP/IP, HTTP, DNS, dan SMTP. Protokol ini memastikan data dapat ditransfer dengan aman dan efisien antar perangkat. Infrastruktur jaringan fisik dan logis bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan komunikasi yang andal,
aman, dan efisien. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan dari ketiga bagian yang telah dijelaskan, yaitu model OSI, model TCP/IP, dan infrastruktur jaringan fisik dan logis. Yang pertama, model OSI adalah model teoritis yang membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan terpisah. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik, mulai dari transmisi fisik data atau lapisan fisik, sehingga interaksi langsung dengan aplikasi pengguna atau lapisan aplikasi. Model ini memfasilitasi pemahaman konsep jaringan dan membantu pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk membuat sistem yang dapat beroperasi secara interoperable. Kemudian model TCP/IP adalah model praktis yang lebih sederhana dan menjadi dasar dari internet. Model ini terdiri dari 4 lapisan, yaitu akses jaringan, internet, transport, dan aplikasi. Setiap lapisan menangani aspek penting komunikasi data, dari pengiriman fisik hingga pengelolaan aplikasi seperti web atau email. Model ini lebih banyak digunakan dalam implementasi jaringan modern, terutama di internet. Kemudian infrastruktur jaringan fisik dan logis merujuk pada 2 aspek utama dari jaringan. Infrastruktur fisik mencakup perangkat keras seperti router, switch, dan kabel yang memungkinkan komunikasi fisik di dalam jaringan. Infrastruktur logis mencakup pengaturan topologi, protokol, dan pengalamatan yang mengatur bagaimana data mengalir dalam jaringan. Ini mencakup pengaturan logis yang menjamin data dapat dikirim dan diterima dengan aman dan efisien. Ketiga bagian ini bersama-sama membentuk dasar yang kuat untuk memahami dan membangun jaringan komputer modern. Model OSI dan TCP/IP adalah kerangka kerja konseptual yang praktis untuk memahami cara kerja komunikasi jaringan. Sementara infrastruktur fisik dan logis memastikan bahwa komunikasi ini dapat diimplementasikan secara efisien di dunia nyata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.